الرحمن الرحيم. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh jamaah sholat isya dan tarawih di Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita memasuki atau bisa menikmati bulan suci Ramadan. Orang sufi menyebut bulan Ramadan itu dengan istilah the holiest month, bulan yang sangat suci, yang sangat istimewa, melebihi beberapa bulan mulia yang ada dalam Islam. Bapak Ibu, di dalam Islam itu ada the sacred months, al-ashurul hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Tetapi Ramadan itu diistilahkan dengan the most sacred month, bulan yang melebihi bulan-bulan utama yang kita sebutkan tadi. Sehingga orang sufi di saat bulan Ramadan ini melakukan tradisi yang biasa mereka sebut dengan istilah taroki. Taroki itu bahasa pecinta alam adalah mendaki. Tetapi taroki di sini yang dimaksudkan adalah perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu dilakukan dengan melalui 3 cara. Yang pertama adalah berpuasa. Karena berpuasa itu diistilahkan dengan junnah, perisai, di mana saat kita melaksanakan ibadah puasa ini diberi oleh Allah kekhususan. Di antaranya adalah aroma mulut kita yang kurang istimewa menurut ukuran manusia itu kemudian menjadi lebih mulia daripada aroma parfum apapun. Nabi itu Bapak Ibu paling senang dikasih hadiah parfum. Maka kalau jenengan mau ngasih ustadz hadiah itu kasih parfum. Kenapa orang sufi menyebut bahwa parfum itu bisa mendatangkan malaikat? Berbeda dengan dupa, berbeda dengan kemenyan, itu mendatangkan jin. Sehingga kemudian dalam hadis Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Jadi aroma mulut orang yang sedang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik daripada aroma parfum apapun. Ini disebut memiliki kekhususan karena dalam hadis yang lain Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya tidak menyulitkan umatku, aku wajibkan mereka untuk selalu menggunakan siwak setiap kali mau sholat. Itu dalam rangka saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya aroma mulut kita ini wangi, nyaman. Tetapi khusus mereka yang berpuasa dikasih bonus. Justru aroma yang kurang nyaman itu di sisi Allah sangat mulia. Kenapa? Karena fa innahu yadharu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Karena seorang hamba yang berpuasa itu menahan untuk tidak mengkonsumsi makanan, minuman, dan menahan diri dari segala macam syahwat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu kemudian dampaknya adalah aroma mulut kita ini tidak nyaman. Tetapi puasa itu menjadi mulia. Nah, maka saat kita ini melakukan perbuatan di waktu yang mulia, maka kita menggabungkan 2 kemuliaan. Puasa itu mulia, Ramadan itu mulia, sehingga berpuasa di bulan Ramadan itu sangat mulia. Yang kedua yang dilakukan oleh kalangan sufi adalah sholat malam. Sholat malam, di mana mereka menyebut as-sholatu silatun bainal abdi wa rabbih. Relasi hubungan antara kita sebagai hamba Allah dengan Allah sebagai zat yang maha suci yang mengatur kehidupan kita. Sehingga kemudian teorinya, semakin kita ini merasa kurang mampu menjalani kehidupan ini, maka ketergantungan kita kepada Allah semakin kuat. Maka orang yang merasa tidak butuh sama Allah itu karena dia sudah merasa bahwa dia sudah mampu menjalani kehidupan ini secara mandiri. Maka orang sufi kemudian menyebut as-sholatu ladzah. Sholat itu satu kenikmatan.
wa munajat, tempat untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, nurun lil wajhi wal qalbi, memberikan cahaya kepada wajah dan juga hati. Sehingga teorinya adalah semakin aktif kita ini sholat, maka wajah kita dan hati kita semakin bercahaya. Semakin jarang sholat, wajah kita ini semakin tidak bercahaya, hati kita juga semakin tidak bercahaya. Sholahun lil badani wa ruh, dia ini kemudian berdampak pada kebaikan fisik dan rohani kita. Sehingga ada teori juga bahwa semakin aktif sholat kita, maka semakin sehat fisik kita dan juga rohani kita. Tutahhirul quluba wa tukaffirus sayyi'at, dia mensucikan hati dan juga menghapus dosa-dosa. Sehingga semakin sering kita sholat, semakin bersih diri kita dari segala dosa-dosa. Maka disitulah kemudian Nabi bersabda khusus di bulan Ramadan ini dengan hadis, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Paketnya adalah siapa yang bangun malam saat bulan Ramadan, siapa yang berpuasa saat bulan Ramadan, maka akan dihapuskan segala dosa-dosanya. Nah, ini paketnya dua, puasa sama sholat malam. Yang ketiga yang dilakukan oleh kalangan sufi adalah membaca Al-Quran. Mereka memiliki tradisi bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu diistilahkan dengan merayakan hari jadinya Al-Quran, turunnya Al-Quran. Sehingga kemudian mereka semarak untuk menghidupkan Al-Quran. Oleh karena itu, kalangan sufi menyambut bulan Ramadan ini dengan gegap gempita. Yastaqbilu bil farah, menyambut dengan gegap gempita. Bapak Ibu, beberapa negara muslim di Arab itu 1 minggu sebelum Ramadan mereka gegap gempita menyambut bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah mengeluarkan lampu-lampu khusus atau khas Ramadan, yang itu tidak akan keluar di selain bulan Ramadan. Yang kedua adalah makanan-makanan yang selama ini tidak pernah kita temui di hari-hari biasa. Saat bulan Ramadan, makanan-makanan itu dikeluarkan oleh masyarakat muslim, khusus makanan khas Ramadan. Yang ketiga adalah orang-orang kaya mulai sibuk memasang tenda di depan rumah masing-masing 1 bulan full, dalam rangka untuk menyiapkan tempat memberi buka bagi orang yang berpuasa. Sehingga kita yang kuliah di Mesir itu misalkan, itu setiap hari menjelang buka kita ditarik sana tarik sini oleh orang kaya. Mereka berebut agar supaya kita mau berbuka di tempatnya, sehingga kita bisa berbuka 3 kali. Sebelum maghrib kita berbuka di tempat orang kaya, kemudian sholat maghrib, setelah maghrib pindah lagi ke tempat kaya orang lain, yang lain lagi, kemudian nanti sebelum taraweh kita ke situ lagi, kita bungkus untuk setelah sholat taraweh. Nah, itu tradisi masyarakat muslim yang sangat luar biasa. Maka mari kita hidupkan di bulan suci Ramadan ini dengan berpuasa secara ikhlas, yang kemudian dengan melaksanakan ibadah sholat malam, dan jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Kenapa waktunya adalah malam yang istimewa? Karena orang sufi menyebut bahwa waktu malam itu memiliki keistimewaan. Ada waktu-waktu yang mustajabah, sehingga mereka menyebut di waktu malam itu ada the power of night, ada kekuatan waktu di saat malam itu. Khusus Ramadan ini, istilah the power of night akan berubah menjadi the night of power, karena di situ akan turun Lailatul Qadar, di mana malam itu menjadi kemuliaan. Tidak hanya sebagian malam, tapi full malam itu kemudian memiliki kemuliaan. Sehingga tadi istilahnya the power of night berubah menjadi the night of power. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan keistimewaan dari Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.